Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Ramadan Sembiring, NIM 1212020139 dari kelas PAID. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama, tentang peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Asal usul dinasti Umayyah adalah, jadi dinasti Umayyah itu merupakan kekhalifahan kedua setelah Rasulullah SAW. Ini berlangsung sekitar 3 abad, yang dimana pada masa ini dinasti Umayyah terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama masa bangkit dan masa runtuh. Masa bangkit itu berjaya-berjayanya pada masa dinasti kekhalifahan Khalifah Al-Walid yang pertama. Pada masa itu banyak sekali kemajuan-kemajuan, baik dari arsitektur, bangunan, kemudian jalan raya, masjid, dan pada asuhan. Masuk pada fase selanjutnya, yaitu fase keruntuhan daripada dinasti Umayyah adalah, jadi keruntuhan daripada dinasti Umayyah ini tidak secara tiba-tiba ya, pasti semuanya berproses step by step gitu. Yang pastinya semua ini terjadi karena kerakusan para pemimpin dalam kekuasaan dan lain sebagainya, sifat kemewah-mewahan dan suka berpoya-poya. Hal inilah yang membuat dinasti Umayyah menjadi lemah dan kemudian menjadi hancur. Yang kedua adalah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti kedua setelah dinasti Umayyah. Kenapa disebut dinasti Abbasiyah? Karena para pendirinya terdiri daripada kaum Al-Abbas atau dari keturunan paman Rasulullah SAW. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah ini sendiri banyak sekali kemajuan-kemajuan yang ada, baik itu dari segi sastra dan bahasa, kemudian dari seni dan sosial, termasuk juga toleransi antara bangsa Arab dan non-Arab. Salah satu faktor daripada mundurnya kerajaan ini juga sama seperti kerajaan sebelumnya. Kerajaan dinasti Abbasiyah ini berdiri hampir lebih dari 5 abad ya. Kemudian salah satu faktor mundurnya ataupun hancurnya dinasti Abbasiyah adalah karena faktor internal juga, yaitu dari para penguasa, para raja-raja yang rakus akan kekuasaan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Andalusia. Andalusia ini sekarang itu tepatnya ada di Spanyol dan Portugal. Perjalanan panjang dari mulai tahun 711 Masehi sampai 1942 Masehi. Ini merupakan masa periode kerajaan ini. Sebenarnya mulainya adanya kerajaan di Andalusia ini merupakan dari mulai runtuhnya dinasti Umayyah, yang dimana pada saat itu dinasti Umayyah II juga muncul bersamaan dengan kerajaan Andalusia. Dan salah satu faktor mundurnya kerajaan ini adalah ketika muncul kerajaan-kerajaan baru yang kecil-kecil di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di masa dinasti-dinasti kecil. Jadi sekitar awal daripada abad ke-8, kebencian terhadap pemerintahan Bani Umayyah ini semakin meluas gitu. Maka timbullah beberapa hal-hal kecil atau kelompok-kelompok yang mulai tidak suka dengan kepemimpinan Bani Umayyah. Salah satu adalah kelompok Muslim non-Arab Mawali yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2 di bawah warga Muslim Arab. Yang kedua, kelompok Syiah dan kelompok Khawarij. Kemudian ada kelompok Muslim Arab di Makkah, Madinah, dan Irak. Kemudian ada kelompok Muslim yang soleh, abik Arab maupun non-Arab. Kemudian dari dinasti-dinasti kecil itu, salah satunya ada dinasti Idrisiyah, yang dimana dinasti ini memang dipimpin oleh seorang khalifah yang bernama Idris. Dan soal Idris ini juga tidak jauh dari silsilah keturunan Rasulullah SAW, ya, yang dimana nanti dari putra Hasan. Kemudian setelah itu ada namanya dinasti Aghlabi. Ya, dinasti ini didirikan oleh Ibrahim bin Aghlab. Beliau adalah anak pegawai Khurasan, tentara Bani Abbasiyah pada tahun 1709 Hijriah atau 790 Masehi. Pada zaman kepemimpinannya, pada masa kepemimpinannya, maka Ibrahim ini mulai berjaya mengadakan perjanjian damai dengan kerajaan Idrisi, menjadikan kota Quraiwan sebagai ibu kota pemerintahan serta membangun Al-Qadim. Ibrahim berjaya memadamkan pertikaian antara Kharijiyah dan Barbar. Selanjutnya pembahasan tentang peradaban Islam pada masa 3 kerajaan besar. Kesultanan Turki Utsmani. Jadi kerajaan Turki Utsmani itu mendapat 2 gelar. Pertama Khalifah dan Sultan. Dan sistem pemerintahan mereka
itu tidak hanya berkaitan dengan sistem keturunan ya. Jadi anak-anak mereka akan menjadi penerus mereka, walaupun tidak harus anak pertama, bisa jadi anak kedua ataupun anak ketiga, tergantung dari di mana layak atau tidaknya. Kemudian Kesultanan perluasan wilayah puncak kekuasaan. Puncak kekuasaan daripada kerajaan Turki Utsmani itu dimulai dari penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada 29 Mei tahun 1453 saat pimpinan oleh Muhammad II atau biasa disebut dengan Muhammad Fatih ya, Muhammad Al-Fatih, yang mengukuhkan status kesultanan tersebut sebagai kekuatan besar di Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Runtuhnya Khalifah Turki Utsmani ini ketika pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Pasha, yang dimana pada saat itu mereka mulai bekerja sama dengan kaum nasionalisme, yang kemudian ini dijadikan sebagai kesempatan ya untuk menguasai Turki pada saat itu, karena pada saat itu Mustafa Kemal bekerja sama dengan Inggris. Selanjutnya adalah kerajaan Safawi di Persia. Dinasti Safawiyah ini berdiri sejak tahun 1502 sampai 1722 Masehi oleh Hasan Ibrahim Hasan, yang mana dinasti ini berawal dari sebuah gerakan tarekat yang ada di Ardabil. Kemudian ada kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal ini ada di India. Lebih lengkapnya ini berkaitan dengan sejarah daripada Taj Mahal ya, yang dimana ada kisah Jalaluddin dan Jodar. Selanjutnya tentang sejarah perkembangan dunia Islam pada abad 19-20-21. Pertama, penetrasian kolonialisme Barat atas dunia Islam ini dimulai di abad ke-19. Di abad ini maka hampir seluruh daripada kolonialisme itu menguasai kerajaan-kerajaan Islam yang ada hampir di seluruh belahan negara. Kemudian nanti pada masuk di abad ke-20 mulailah ada fase di mana mereka mulai melakukan pembebasan diri. Jadi di situ mulai ada perlawanan ya dari bangsa Arab langsung atau masyarakat Islam saat itu mulai melakukan perlawanan. Kemudian nanti pada abad ke-21 dimulailah masa perkembangan ya, dan masa 21 abad ke-21 ini ya masa sekarang juga ya, kaum milenial itu termasuk daripada abad ke-21. Selanjutnya adalah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi berkaitan dengan sejarah, kita tidak pernah melupakan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi masuknya Islam ke Indonesia ini merupakan hal yang penting yang harus kita pelajari. Gimana tidak? Ya, bagaimana kita bisa merasakan Islam saat ini merupakan berkat dari masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian Islam pada saat itu para pedagang-pedagang dari Arab dan sebagainya melakukan perdagangan. Sebenarnya bukan hanya sebatas berdagang ya, tetapi memberikan dakwah dalam beberapa hal. Jadi ada beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh bangsa Arab saat itu. Yang pertama salah satunya adalah dari segi perdagangan. Mereka melakukan perdagangan dengan pertukaran barang ya dari Arab dipindahkan ke Indonesia dan sebagainya. Karena kita tahu bersama bahwasanya Indonesia terkenal dengan rempah-rempahnya. Kemudian ada dari jalur perkawinan. Jadi pada saat itu para pedagang Arab melakukan sistem perkawinan, menikah ya. Apalagi saat itu masuk ke agama Islam itu tidak sulit, cukup bersyahadat, sehingga ajaran Islam mudah diterima saat itu di Indonesia. Kemudian ada jalur pendidikan dengan cara membuat surau-surau ataupun musola-musola kecil dengan mengajarkan pendidikan di Rosah Islamiyah kepada penduduk masyarakat pribumi. Kemudian ada namanya tasawuf, dari segi ilmu ketuhanan dan sebagainya, termasuk juga kesenian karena saat itu Indonesia dengan segala kultur seni yang ada, yang banyak terkenal itu wayang ya, dimana saat itu wayang dijadikan sebagai media dakwah oleh para sunan-sunan yang ada untuk menyebarkan syiar Islam. Kemudian dari segi politik termasuk nanti dari segi kerajaan ya, dimana nanti para bangsa Arab membuat kerajaan ya, seperti kerajaan yang ada di Banten ya, kemudian kerajaan Samudra Pasai yang mana di situ dipimpin oleh orang-orang Islam ya. Ini merupakan strategi dakwah yang dilakukan oleh bangsa Arab untuk menyebarkan dakwah di Indonesia.
Alhamdulillah telah selesai presentasi dari saya mengenai mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan dan ilmu kepada saya berkaitan tentang sejarah peradaban Islam. Banyak kekurangan dari presentasi ini. Saya harap kemakluman dan apresiasi dari kita semua, dan semoga kita semua mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.